Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang lagi ya di channel saya Teknisi HP Jalanan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan ya alat-alat servis HP yang wajib dimiliki oleh setiap teknisi ya, khususnya buat pemula. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan satu-satu ya, satu persatu alat-alat yang wajib dimiliki oleh seorang teknisi ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kalian harus siapkan itu adalah obeng ya, obeng HP, yang mana obeng ini sangat berperan penting ya sobat ya. Jadi ada berbagai macam ya, ada yang bentuknya bintang, ada yang plus, ada yang macam-macam ya. Kemudian setelah obeng, yang harus kalian punya itu adalah multitester ya. Yang gunanya multitester ini adalah untuk mengukur ya, mengecek apakah HP itu dalam keadaan rusak atau tidak ya. Seperti ini ya, saya contohkan ya sobat ya. Kalian bisa menggunakannya di 200 ya. Kemudian kalian gabungkan saja ke min plusnya ya, maka akan ketahuan ya konslet itu. Kalau kalian gini kan, plus ke min, min ke plus, dia tidak ada sama sekali ya. Tapi kalau kalian pindahkan plus ke plus, dia akan nampak ya. Kalau tidak terdeteksi, kalian bisa kurangi nolnya ke 20 ya. Nah, kalau itu berarti HP-nya normal ya sobat ya. Oke, begitupun kalau kalian mengetes baterai ya, ngecek konsumsi yang ada di baterai, kalian bisa menggunakan 20 ya, di angka 20. Contohnya seperti ini ya. Nah, itu kalian bisa lihat ya. Arus yang ada di dalam baterai itu. Oke, langsung saja kita lanjut ke berikutnya. Yang kedua adalah kalian harus mempunyai power supply ya. Di sini saya menggunakan power supply mini yang kecil sekali ya sobat ya. Kalian bisa membawanya kemana-mana. Bisa masuk kantong juga ya sobat ya. Ini cara menggunakannya ya seperti biasa ya, seperti power supply biasanya. Kalian hanya menggabungkan plus ke plus, min ke min ya, jangan terbalik ya. Oke, setelah itu kalian nyalakan HP-nya. Kalau HP normal biasanya langsung menyala ya, kalau di Nokia ya. Cuman ini tidak kuat ya, biasanya 4,6 ya anjurannya. Cuman di sini kan saya menggunakan apa namanya nih, power bank ya, jadi tidak terlalu kuat arusnya ya. Kalian bisa langsung ke cas HP ya, bisa juga. Kalian menggunakan ini bisa juga langsung ke listrik ya, agak besar arusnya ya. Dan ini bisa juga masuk
Oke, seperti itu ya sobat ya. Kemudian kita beralih ke berikutnya ya. Yang ketiga adalah apa ya namanya ini, tekstop ya, atau casan kodok ya kalau bahasa Perancisnya itu. Kalian harus menggunakan ini untuk menembak arus ya, karena kalian tidak punya power supply yang besar ya. Dengan alat-alat yang sederhana ini kalian bisa mengisinya baterai dulu ya. Kalian bisa juga merakitnya dengan apa ya, seperti ini ya. Kenapa harus seperti ini? Karena ada di baterai-baterai tablet itu yang harus dijepit ya. Seperti ini, ada kabelnya ini yang harus dijepit, baru kalian pasangkan di, colokan di ya, listrik ya. Oke, ini lepas ini sobat ya. Oke, kita lanjut lagi ya sobat ya. Kemudian yang harus kalian punya itu adalah ini, alat pemotong ya. Ini fungsinya adalah apabila kalian membuka suatu HP ya kan, ada yang konslet di dalam sini, IC power atau segala macamnya, kalian harus menggunakan ini. Contohnya seperti ini ya sobat ya. Kalian bisa memotongnya lewat pinggiran sini ya. Namanya juga alat sederhana ya, begitu. Oke, kalian bisa menggunting sengnya ya sobat ya. Jadi kalian akan mengetahui di mana letak yang konslet ya. Oke. Kemudian yang harus kalian punya adalah ini, kaca pembesar. Kaca pembesar ini fungsinya adalah ya, kalian akan melihat benda-benda yang kecil ya sobat ya. Jadi kalian kalau pakai mata akan sakit ya. Kalau kalian tidak ada dana untuk membeli teleskop yang mahal ya, jadi cukup cuman pakai ini saja. Yang penting kan hasilnya, jangan lihat gayanya sobat ya. Ini juga berfungsi ya, tapi nggak terlalu sering dipakai. Tapi bisa juga kalian gunakan untuk mencopot bagian yang konslet, misalnya bagian ini ya sobat ya. Bagian ini konslet misalnya kan, kalian tekan ininya aja ya kan, langsung kalian arahkan ke sini, baru kalian tekan tombolnya ini kan, dia akan lengket, akan tercabut sendiri ya sobat ya. Oke, kemudian lem ya. Ini lem LCD yang saya rekomendasikan buat kalian ya, karena lem ini bagus, kuat. Saya dulu pernah beli lem yang kayak gini ya, lem T7000, cuman cepat kering ya, bagusnya cepat kering. Cuman kalau kita lambat ya tidak akurat ya, cepat keras ya lemnya itu. Kemudian double tip ya, double tip harus kalian punya. Kemudian plug ya, plug solder harus kalian punya juga. Timah solder ya, yang harus kalian punya juga. Kemudian untuk penjepit LCD kalian menggunakan karet, bisa karet gelang. Dan ini sebenarnya bekas apa ya, obat nyamuk itu ya, bekas obat nyamuk yang seperti ini. Hits, kalian bisa membelinya dengan harga 10.000 ya. Jadi ini jangan dibuang,
kalian bisa menggunakannya, memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai ya. Oh, kemudian kalian juga harus punya ini air ajaib ya. Ini adalah apa namanya ini ya, thinner ya sobat ya. Yang harus kalian punya itu juga thinner. Gunanya itu adalah untuk membersihkan korosi-korosi yang ada di sekitar mesin HP ya sobat. Jadi kalian harus membersihkannya. Biasanya kan kena keringat atau air, kalian menggunakan cairan thinner itu. Kemudian ini apa namanya nih, penjepit papan PCB ya. Kalian harus menggunakan ini kalau apabila mengganti IC power ya kan, mengganti konektor cas segala macam, kalian jepit pakai ini saja agar lebih gampang ya, tidak lari-lari ya. Kemudian apalagi ada pingset ya, kalian harus juga punya untuk memegang IC yang kecil-kecil itu ya. Ini juga ada untuk mencongkel-congkel ya. Kemudian yang terakhir adalah ini. Oh, bukan yang terakhir, ini masih ada yang terakhir ya. Kalian harus punya blower ya. Tapi kalau kalian tidak punya blower, bisa juga menggunakan korek gas ya kan, agak simpel. Jadi kalian kalau membuka LCD atau touchscreen ya pakai korek aja. Pakai setrika juga bisa, cuman agak rentan ya sobat ya, risikonya tinggi. Jadi cukup dengan blower. Oh, yang terakhir ya, kalian harus punya ini palu ya. Kenapa ini palu? Karena kalau tidak bisa diservis ya, langsung kalian hancurin aja ya kan. Anggap itu sebuah pengalaman ya. Jadi tidak apa-apa salah ya kan, apabila menyervis HP salah, itu jadi pengalaman ya. Nanti suatu saat kita akan tahu, oh kesalahan kita di situ ya. Jadi kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah terjadi ya. Oke, ini semua alat-alat ini kalian bisa dapatkan di aplikasi online ya. Kalian bisa beli di sana dengan harga ya terjangkau ya, cukup murah. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya ya. Mungkin mohon maaf ya bila ada yang kurang atau ada kata-kata yang tidak pas ya untuk menyebutkan benda-benda yang di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe, di like, komen ya yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi.